Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat perencanaan anggaran di aplikasi SIPKS tahun 2023, di mana kita sudah bisa membuat perencanaan anggaran murni setelah kita disahkan atau di ACC kegiatan awal Bobdanya yang pada saat kemarin sudah saya berikan videonya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana awal dan kegiatan murni ini anggarannya adalah berbeda. Yang kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya untuk anggaran awal itu seperti proposal, pengajuan awal ya, sehingga nanti yang di ACC berapa. Nah, itu banyak teman-teman yang berkata atau bertanya, Pak, ini kok anggaran awal berbeda dengan anggaran murni? Nah, karena awal itu adalah perencanaan pengajuan kita, sehingga yang di ACC berapa itu berdasarkan perhitungan yang nanti kita akan bahas pada pembahasan ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa unduh ya, kalau Bapak Ibu memiliki Excel yang lain monggo. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan Excel yang saya berikan ya, di sini ada dua, yaitu yang 2010 dan 2019. Nah, fungsi dan tujuannya aplikasi manual ini yaitu untuk mempermudah Bapak Ibu dalam membuat perencanaan. Ya, di sini saya hapus dulu biar tidak mengganggu ya. Baik, di sini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, pada aplikasi yang link unduhnya, Bapak Ibu bisa unduh linknya di dalam deskripsi video ini ya. Nanti akan disediakan Excel 2010 dan Excel 2019. Nah, nanti akan saya tambahkan mungkin perhitungan Bobda murni ya, karena banyak teman-teman yang bingung perhitungannya. Oke, sebelum Bapak Ibu masuk dalam mengunduh Excel saya, baiknya Bapak Ibu mengaktifkan dulu developer itu aplikasi yang ada yang tersedia di Excel ya. Langsung saja kita aktifkan Bapak Ibu Excelnya. Kemudian di dalam Excel, nah nanti Bapak Ibu silakan lihat masuk ke file ya. Kalau terbukanya seperti ini, kemudian di option, menu option, lalu cari saja custom ribbon ya. Custom ribbon ini diklik saja. Nah, pada saat di menu custom ribbon ini Bapak Ibu cari yang namanya developer. Apakah developernya sudah tercentang seperti ini? Kalau sudah, Bapak Ibu tidak perlu dicentang lagi, biarkan tercentang seperti ini. Ya, di sini kalau sudah oke saja. Oke. Nah, baru Bapak Ibu close. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu unduh Excel-nya. Tinggal Bapak Ibu pilih Excel 2010 apa 2019. Di sini saya akan unduh yang Excel 2019 sesuai dengan Windows saya ya. Excel yang ada di laptop saya. Nah, setelah Bapak Ibu unduh Excel-nya, sebenarnya untuk 2019 ini sudah bisa Bapak Ibu. Untuk ke 2010 di sini saya buat seperti itu, tapi kalau tidak bisa, kemungkinan besar Excel Bapak Ibu itu perlu diupdate atau Windows-nya yang perlu diupdate ya. Jadi itu, lalu kita tunggu, kita buka hasil unduhan kita, kita copy atau kita cut saja, lalu kita masukkan di di sini ya, di folder yang lain. Nah, mentah ini biarkan kita ekstrak ya, klik kanan ekstrak here, show more option untuk 2019 untuk Windows 11 ya. Tapi untuk Windows 10 biasanya langsung muncul ketika klik kanan ekstrak here. Nah, tidak ada kode ya atau password. Langsung kita buka saja.
Penampakannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk Windows-nya. Kemudian klik enable editing. Nah, kemudian enable content. Oke. Nah, tinggal kita masukkan untuk jenjang SMP di sini ya, untuk kegiatan rombelnya, jenjang SD di sini. Ya, jadi kalau SD jangan ngisi di sini tapi ngisinya di sini, SMP ngisinya di sini, jangan di sini. Ya, ini saya buat otomatis. Lalu kita masuk ke kegiatan murni Bapak Ibu. Ya, di SPKS kegiatan murni. Nah, seperti ini. Ya, kegiatan murninya. Nah, lalu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik saja di sebelah sini untuk perhitungan ya. Kita akan mencari perhitungan dulu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat kelas 72 833 berarti ada 8 rombel. Kita masukkan di sini. 2 3 3 ada 8 rombel. Lalu jumlah siswanya ada berapa? Kita cek di sini. 59 untuk kelas 7, 97 dan 93. 59, 97 dan 93. Lalu jumlah gakin kita cek di sini 6, 12 dan 4. 12 dan 4. Nah, otomatis di sini sudah masuk ya, sudah ketemu. Baru kita ke perhitungan Pagubobda. Perhitungan Pagubobda ini kita lihat, ini sudah saya samakan ya, informasinya silahkan dibaca Bapak Ibu. Rombel SD pilih yang 3.158, sedangkan untuk SMP masukkan 5 juta per rombel sesuai dengan Juknis Perwali nomor 3 tahun 2023. SDMI itu 3 juta sekian untuk per rombelnya dan 5 juta sekian untuk SMP per rombelnya. Ya, karena di sini saya akan masukkan yang per rombel 5 juta, maka saya masukkan jenjangnya SMP, maka saya pilih yang SMP. Lalu anggaran per siswa, karena SMP di sini sudah ada informasinya. SD pilih 1.020.000 dan SMP pilih 1.250.000. Karena ini jenjang SMP, saya masukkan 1.250.000. Lalu pagu siswa kita lihat di sini. Nah, ini ya 239. Ya, saya masukkan 239. Nah, maka otomatis di sini yaitu 229.995.440. Apakah sudah sama? Kita cek ya. Nah, di sini 218.745.440. Nah, coba kita cek lagi. Nah, di sini 239 jumlah siswa pagu. Nah, berarti kita cek. Nah, di sini jumlah awalnya kan 248. Kita lihat apakah kita masuknya 248. Kalau kita berbeda antara sini Bapak Ibu, 239 di sini berbeda, kita akan kembali ke pagu awal. Apabila hasil perhitungan pagu pada kegiatan murni melebihi pagu pada kegiatan awal, maka pagu yang digunakan pada kegiatan murni adalah sesuai dengan pagu pada kegiatan awal. Maka di sini pagu awal 248. Kita masukkan 248. Yaitu 218.745. Kita lihat 218.745. Nah, sama 218.745. Berarti kita kembali ke pagu awal. Memang ini yang di Arkas. Ya, sama dengan di Arkas. Coba Bapak Ibu cek ya, kita bisa cek di sini. Jadi kalau ada ini baca keterangannya, bila tidak sama dengan pagu murni di sini, seandainya pagu murninya ya, kita cek di sini 239 nih harusnya Pak. Nah, kita lihat di sininya Bapak Ibu, pagu operasional jumlah siswa pagu awal 248, maka yang kita masukkan adalah 248. Oke, paham ya dari sini. Nah, lalu kemudian kita cari yang perhitungannya. Nah, perhitungan per bulan dan per siswanya. Anggaran rombelnya berapa? Tadi kan 5 juta sekian nih. Ya, kalau kita lihat di sini. Ini ya. Kita copy saja Bapak Ibu.
Kita copy, kita masukkan di sini. Oke. Nah, rombelnya tadi ada 8. Lalu anggaran siswa BOSP karena SMP ya jenjangnya 1.250.000. Jumlah siswa sesuai ARKAS yaitu yang pagu awal tadi ya, sesuai ARKAS itu 248 ya. Nah, totalnya sekian. Maka kita masuk ke perhitungan. Jumlah BOS dibagi 12 bulan, maka kita bagi 12. Kemudian kita lanjut masuk ke perhitungan kedua. Kurangi jumlah bobda dengan jumlah BOS per bulan. Jumlah BOS per bulan itu ini. Kenapa saya bilang ini jumlah BOS per bulan? Ya nanti akan saya habis ini saya jelaskan, akan ketemu di sini. Jumlah BOSP per bulan itu 25 sekian, 833 ya, ini yang A. Ya. 25 sekian. Nah, lalu perhitungan ketiga yaitu jumlah BPD per bulan ya, yang ini jumlah BPD per bulan kita ya, kita sesuai dengan pagu itu 18 juta sekian, maka dikali 12 bulan, maka totalnya yaitu 218745440. Apakah sama? 218745440 sama ya. Jadi ini cara perhitungannya Bapak Ibu secara natural ya, maksudnya secara perhitungan akuntabel. Jadi anggaran rombel berapa dikali rombel, kemudian ketemu sekian, lalu dikurangi dengan penjumlahan BOS, penerimaan BOS, kemudian seperti ini perhitungannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti yang di sini ya, total kebutuhan per rombel belajar dikurangi dana BOS per rombongan belajar, itu kan Bapak Ibu akan kebingungan. Nah, caranya tadi seperti ini, saya jabarkan seperti ini. Oke. Baik. Lanjut Bapak Ibu, setelah kita ketemukan ini, baru kita ke jumlah personal. Jumlah personalnya berapa? Ini kita copy saja Bapak Ibu. Kita copy, kita masukkan di sini. Nah, ini sudah otomatis ya, biaya personal. Nah, ini untuk berapa siswa? Untuk 22 siswa ya. Nah, kita coba cek detailnya apakah sudah masuk otomatis. Nah, sudah masuk ya Bapak Ibu. Yang putih ini bisa dihapus, bisa kita buatkan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ini belum PPN yang sesuai dengan data di SIPKS ya. Ini sesuai dengan nomornya, jadi 2578990 sudah sama. Oke, kita kembali ke dashboardnya. Nah, kalau sudah ketemu semuanya, baru setelah itu kita ke honor ya. Honor Bapak Ibu, kita cek detail. Nah, di sini putih ini bisa dihapus, merah tidak bisa ya. Ini bisa dihapus, tapi merah tidak bisa. Nah, di sini perhitungannya seperti ini Bapak Ibu. Jam per hari itu bukan jam per hari, tapi jam atau hari ya. Di sini ada jam atau hari, bukan jam per hari. Jam untuk guru, hari untuk tendik ya. Perhitungannya seperti itu. Kita coba masukkan, kita masuk ke SDM ya, SDM. Nah, kita tambah SDM, lalu tambah pegawai. Nah, di sini yang akan saya masukkan yaitu 5 ya, 5 orang. 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Terakhir 5. Oke, ini saya blur ya. Kita masukkan. Oke, sudah masuk ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini akan saya masukkan nama-nama tersebut di Excel. Ya, di sini saya inisialkan saja. Pertama AN, SU, WU, JU. Sorry. Di sini pertama AN, terus BU, betul. Ini BU dulu. Kemudian JU, WU, dan
US ya. Ini karena guru saya masukkan orang per hari. Oke, harganya guru ini ya, ini sudah ada pilihan. Di luar ini Bapak Ibu tidak bisa. Pak, apakah untuk pelatih apakah bisa masuk? Jangan sekali-sekali memasukkan pelatih ya, karena nanti perhitungannya tidak masuk. Di sini kita masukkan per minggunya dulu ya, maksimal 4 minggu dan maksimal 12 bulan. Kemudian di sini untuk pertama 17, ini 19, 22 sesuai dengan SKPBM per minggu ya, mengajar. Nah, di sini total 1 bulannya sekian ya. Total 1 bulan. Kalau kita lihat di alokasinya, apakah benar sudah otomatis masuk di alokasi ya. Ini tidak bisa dihapus, karena jangan, kalau mengurangi seandainya nanti ada perhitungan, kita hanya mengurangi yang standarnya saja ya. Oke. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, baru kita masukkan di SIPKS-nya ya. Kita masukkan pertama tadi yaitu 17. Nah, kemudian kita simpan. Lalu di sini 19. Kita simpan. Kemudian di sini juga 19. Kita simpan. Ini 19. Kita simpan. Sini 22. Kita simpan. Nah, kalau sudah simpan semuanya, kita jangan langsung kirim penyelia Bapak Ibu ya. Kita masukkan kegiatan yang lain dulu. Oke, kita ini kan sudah disimpan semua. Yang penting kita sudah simpan, jangan sampai belum disimpan ya. Nah, sampai berhasil disimpan. Kalau belum disimpan nanti akan kembali 0 ya, kalau kirim penyelia, buat akunnya gitu. Kita kembali ke kegiatan. Nah, karena ada sisa, kalau Bapak Ibu cek di sini ada sisa ya, sisa pembelanjaan ya, silakan cek saja dari kegiatannya. Kita akan masuk di sini di dashboard ya. Di sini masih sisa ya, masih ada sisa. Kita akan beli BAHP. Nah, BAHP ini saya akan beli. Untuk kodenya itu jangan panjang-panjang Bapak Ibu ya, cukup sesuaikan saja dengan seandainya pelaporan ini adalah A, ekskul B, honor C, dan ini D ya, berarti ini adalah D. Nah, seterusnya sampai huruf Y ya, kalau nggak salah D, E, F, G, H, I, J, K, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K sampai K ya. Di sini D, saya masukkan D01 gitu aja pas seandainya ya. Kita masuk ke BAHP. Kita ke BAHP Bapak Ibu. Kita masukkan dulu tambah kegiatan. Nah, di sini kita tunggu. Kalau memang stagnan di sini ya, kalau Bapak Ibu cek di sini, ini kan kosong nih. Ya, kosong, tidak ada datanya. Kita kembali lagi. Kita tunggu atau kita bisa merelotnya ya. Coba lagi. Nah, yang tadi. Oke. Setelah buka SDM akan kegiatan tambah kegiatan, yaitu saya akan menganggarkan BAHP terlebih dahulu ya. Kita kirim. Oke, nah di sini bisa dilihat Bapak Ibu
dia akan otomatis muncul ketika kita tambah kegiatan baru. Jadi nggak usah bingung kok belum masuk Pak, ikuti ada barusan yang saya sampaikan ya. Kita akan masukkan nih, saya akan membeli BAHP yaitu kertas. Di sini saya masukkan aja kertas atau sabun gitu ya, pembelian kertas itu ya. Coba pembelian kertas, kita tambah, kita ke komponen kertas HVS. Nah, kita pilih F4 terlebih dahulu, kertas HVS F4. Oh, yang mana ya? Oh, yang ini ya. Kita copy, kita masuk ke BAHP, uraian kegiatan, harga satuannya yaitu RIM, harga satuan yaitu 56100 ya, 56100. Ini belum BPN, kita tambah saja Bapak Ibu, nanti kita masukkan setelah perhitungan biar nanti tidak hapus lagi ya. 56100 dengan PPN 11% ya, saya tetap menganggarkan PPN karena nanti kembalinya ke kita juga. Dengan per remnya itu satu triwulan itu satu box ya, berarti 24 kali 5 20 5 kali 4 1.245.000. Oke, ini kalau perhitungan kita, ini kan contoh ya Bapak Ibu, jadi tidak harus mengikuti ini, yang penting ini adalah contoh. Atau kita bisa membuat gini, 4 rem gitu ya, 4 18, tergantung Bapak Ibu, terserah ya. Berarti 16 rem. Nah, kita simpan aja dulu ya, ini 16 rem, berarti nanti per triwulannya saya bagi 4 gitu ya. Lalu kedua yaitu 4 D02 karena D01 sudah dipakai ya. Lalu sini tadi PPN ya, ini ada 16 rem, kita simpan dulu aja. Nah, kemudian kita komponen tambah lagi yaitu kertas lagi, tapi yang A4 ya, 47.900 harganya per rem. PPN 11%, kuantitasnya sama 16, kita cek. Nah, di sini kebanyakan ya, karena di sini tinggal 527. Oke, 527. Kita kurangi menjadi 8. Nah, kalau 8 sisa berapa? Sisa 102. Berarti perhitungannya kita edit. Cara editnya kita masukkan D02, kita cari, masih bisa menjadi 10 rem. Coba. Oh, ini ya, apa namanya? Minus. Berarti kita edit lagi D02, kita cari, kemudian kita masukkan 9, kita simpan. Ada 49 sekian masihan. Jadi ini akan saya berikan materai 4 rupiah ya, 4 lembar gitu ya. Materai 4 lembar, ini 9, ini 16, berarti yang 4, yang ini 9, PPN 9. Kita simpan. Kemudian kita tambahkan materai. Yang ini ya, 10.000 tanpa PPN berarti. Yang beli di pos. Tambah D03. Kemudian materai 10.000. Satuannya lembar. Harga satuan 10.000.
PPN 0, kuantitasnya saya beli 4 lembar. Saya simpan. Oke. Tinggal 9463. Saya buat apa 9463? Saya buat biasanya untuk fotokopi pelaporan, ya kan. Nah, ini saya masuk ke pelaporan. Nah, di sini saya masukkan ID kegiatan, ya karena pelaporan ini saya kasih rank A, berarti saya masuk A karena jajaran pertama, ya kan, A01. Kemudian kegiatan, oh maaf, ini dulu ya, saya masukkan 4 ya. Di sini 4 tanpa PBN, kemudian simpan. Nah, di sini totalnya 1514. Apakah benar 1514? Kita cek dulu di BAP. 1514857. Oke, sama ya. Oke, sama. Kemudian kita tambah kegiatan, yaitu tadi untuk biaya pelaporan, ya, kirim. Nah, oke. Sudah, kemudian menu detail. Saya masukkan pelaporan. Ini aja. Tambah. Kemudian saya buat cari foto Shopee. Nah, yang A4 F4 harga 250 yang ini. Ya, saya copy saja. Saya masukkan di Excel saya, yaitu dengan pelaporan yang A01 tadi. Ini satuannya lembar, harga satuannya 250 tanpa PPN. Nah, kita hitung, ini kan sisa 9463, kita hitung aja menggunakan kartu lapor. Oke, kita hitung 9463 ya, 463 dibagi 250 sama dengan 37,852. Ini yang kita masukkan, 37852, 37,852. Sudah sama, kita simpan, otomatis 0. Dan di sini juga kita masukkan tanpa PPN 37,852, 37,852. Ini ya, kita simpan. Oke, kalau sudah kita tutup. Nah, apakah atas dan bawah sudah sama? Atas dan bawah sudah sama ya Bapak Ibu, 244,535,380 dan ini 245,535,380 sudah selesai. Jadi ini sudah sesuai. Jadi kalau sudah sesuai, kita tadi di SDM dulu ya, kita kirim penyelia karena sudah sesuai balance, kita simpan lagi aja dulu ya. Kalau sudah, baru kita kirim penyelia. Untuk honornya terlebih dahulu kita kirim dulu sampai ada kirim penyelia berhasil, kita cek. Nah, sini sudah ada. Baru setelah itu kita ke kegiatan, baru kirim penyelia. Yang penting total atas dan total bawah sudah sama dan balance. Kita kirim penyelia. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah terkirim. Nah, kalau di sini tidak masuk dikarenakan di honor belum disetujui. Nah, kalau sudah disetujui nanti akan masuk sendiri Bapak Ibu. Jadi nggak usah bingung, Pak ini kok malu masuk gini karena belum disetujui ya. Jadi yang penting atas ini dan sini sudah disetujui, sudah balance ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita kirim, kita akan hitung per tribulan. Kembali ke dashboardnya. Nah,
Kita akan hitung per triwulannya Bapak Ibu. Untuk SMP ya, kalau untuk SD nanti bisa mengikuti karena saya belum tahu infonya. Jadi mohon maaf. Kita hitung dulu ya. Sesuai dengan NPAD ya yang lama yang akan kita hitung anggaran operasional per bulan. Total operasional biayanya berapa? Ini kan ya. 218745440 dikali 20%. Maaf 25% ya. Nah, ini yang kita masukkan di per triwulannya, terima anggaran perencanaannya yaitu 54686. Saya copy saja. Saya masukkan di sini. Saya klik sini. Nah, ini 54686 ya. Ini perkiraan saja Bapak Ibu. Jadi mengikuti aturan yang lama yaitu 25% setiap triwulannya. Kita cek di alokasinya ya Bapak Ibu. Alokasinya. Nah, 5454. Nah, masih ada sisa saldo dan di sini yang penting tidak minus ya. Masih bisa kita anggarkan. Nah, kita anggarkan saja 381, 38180, 3. Nah, ini kita bisa ambilkan dari BAHP apa atau pelaporan. Intinya yang merah ini adalah anggaran murni. Yang merah ini adalah anggaran yang kita anggarkan. Tadi ini sudah ada posnya sendiri. Yang merah ini sudah otomatis menandai bahwa ini ada saldo. Nah, untuk MBR kan ini kan saya perhitungannya sesuai dengan ini Ibu ya, perhitungan operasional. Jadi kalau ada MBR contohnya kelas 7 itu kan di bulan Juni, kelas 8 bulan Maret. Nah, maka seandainya di sini ada minus, nggak usah bingung. Ini hanya perhitungan, kita cari perhitungan yang operasional. Jadi kalau ada minus nggak usah bingung. Ini kita hanya menghitung secara perolehan operasional, bukan perolehan keseluruhan ya. Kalau perhitungan perhitungan keseluruhan itu bisa dicek di SIPKS-nya apakah sudah sama itu ya. Tinggal kita menyesuaikan berapa ya sisanya di sini 381.080, maka kita cari anggarannya. Seandainya tadi ini adalah BAHP yaitu ada beberapa rem, kita bagi saja di per TW 5555 atau 4444 333 terserah. Jadi seperti itu untuk mempermudah kita. Kenapa pada saat nanti revisi Bapak Ibu ada catatan, oh dulu itu saya ada perencanaan di TW1 itu sisa sekian dan saya kembalikan. Nah, seperti itu. Yaitu untuk menanggulangi, meminimalisir hal-hal yang nanti di luar keadaan kita. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang mengena atau kurang sependapat dengan Bapak Ibu. Di sini saya hanya membantu membuat perencanaan, di luar itu di luar kemampuan saya. Jadi kalau memang tidak sesuai, ya saya mohon maaf karena ini adalah contoh untuk perencanaan, bukan perencanaan setiap sekolah atau keadaan setiap satuan pendidikan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucap dan salah dalam penyebutan. Saya sang pemikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran.